Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alaika wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Herianto Susilo, SPD, MPD selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Minto Hari MPD selaku Ketua Jurusan PGSD Universitas Negeri Surabaya. Yang kami hormati Ibu Erwin Yuningsih, SE, selaku Kasubag Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Yang kami hormati Bapak, Ibu dosen dan karyawan Jurusan PGSD Universitas Negeri Surabaya. Yang kami hormati Bapak Hendrik Pandupaksi, SPD MPD, selaku pendamping kemahasiswaan PGSD UNESA periode 2020-2021. Yang kami hormati Ustadz Zaki Ahmad Rifai, selaku pemateri pada webinar kajian Islam nan Indah. Yang kami hormati Danis Trijaya Maksum, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yang kami hormati Zaimatun Nafisah, selaku Ketua Pelaksana dalam acara webinar kajian Islam nan Indah. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan karena berkat rahmat-Nya, kita masih bisa bersua secara virtual untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni Adinul Islam. Hadirin sekalian yang berbahagia, webinar kajian Islam nan Indah diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Surabaya dengan tema Mengejar Karir dengan Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Dewi Rana Anissa, sebagai MC akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran, mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA sebagai acara yang ketiga. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Acara yang kelima, pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir yakni kesimpulan dan penutup. Hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita Muhammad Zain Tahsinul Akhlak. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا
كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul Adzim, Sadaqallahul Adzim, Sadaqallahul Adzim. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tersebut membawa berkah kepada kita semua. Amin, 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 Allahumma amin.
Dilanjutkan acara yang ketiga, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Unesa. Dari Ketua Pelaksana Webinar Kajian Islam Nan Indah kepada Saudari Zaimatun Nafisah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Herianto Susilo SPD MPD selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Pendidikan, yang saya hormati Ibu Erwin Yuningsih SE selaku Kasubag Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Pendidikan, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Mintohari MPD selaku Ketua Jurusan PGSD, yang saya hormati Bapak Hendrik Pandupaksi SPD MPD selaku Pendamping Kemahasiswaan Jurusan PGSD UNESA, yang saya hormati Danistri Jaya Maksum selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan PGSD, dan yang saya hormati Ustadz Zaki Ahmad Rifai selaku pemateri pada pagi hari ini, serta teman-teman panitia dan peserta webinar kaidah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliaulah kita dapat berkumpul di virtual Zoom meeting dalam acara webinar kaidah pada pagi hari ini.
Meski diharuskan melalui daring, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena telah kita dituntun dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu Adinul Islam. Hadirin tamu undangan dan peserta webinar yang saya hormati, dalam situasi pandemi saat ini mengharuskan kita untuk melakukan semuanya secara daring. Salah satunya adalah webinar kaidah. Namun, meski demikian, semoga acara kita tetap berjalan lancar untuk kedepannya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Zaimatun Nafisa selaku Ketua Pelaksana mewakili segenap panitia webinar kaidah mengucapkan banyak rasa terima kasih dan selamat datang, selamat bergabung kepada tamu undangan dan yang telah berkenan untuk bergabung dalam webinar ini. Semoga acara webinar ini dapat bermanfaat juga, dapat memberikan informasi yang mendalam dan menjawab segala pertanyaan-pertanyaan kita mengenai tema yang kita angkat pada pagi hari ini, yaitu mengejar karir dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Zaimatun Nafisa atas sambutannya. Untuk sambutan yang kedua, yakni sambutan dari Ketua Jurusan PGSD UNESA kepada Bapak Dr. Andes Mintohari MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Zaki Ahmad Rifai selaku narasumber pada acara pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan Kemahasiswaan, bidang kemahasiswaan. Mudah-mudahan beliau selalu mendamping, bisa hadir pada pagi hari ini karena mengingat beliau kegiatannya luar biasa, begitu ya. Yang saya hormati panitia, segenap panitia, kemudian pengurus HMJ, jurusan PGSD, FIB UNESA, serta seluruh peserta yang merupakan mahasiswa PGSD, baik itu angkatan 2020 maupun angkatan-angkatan sebelumnya yang sangat saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul bersama meskipun dengan tatap maya gitu ya, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, sekali lagi ya. Meskipun kondisi seperti ini kita masih tetap diberi semangat ya. Jadi itu semua patut kita syukuri gitu ya. Jadi betul-betul kita syukuri, kita diberi semangat, kita diberi kekuatan sehingga bisa melakukan aktivitas yang sudah kita rencanakan dengan baik. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang menunjukkan kepada kita semua dari jalan kegelapan menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahasiswa, panitia, beserta narasumber yang sangat saya hormati, pagi hari ini merupakan suatu hari yang sangat istimewa kalau menurut saya gitu ya. Kenapa? Karena pada pagi hari ini kita membahas dua hal, yaitu yang pertama hal yang terkait dengan dunia dan yang kedua hal yang terkait dengan kehidupan kelak kita di akhirat gitu ya. Jadi meskipun kita mengejar kehidupan dunia, tetapi yang sangat penting kita juga harus mempersiapkan agar nanti setelah kita meninggal dan di akhirat itu kita juga mendapat kebahagiaan. Jadi kita menginginkan di dunia bahagia dan juga di akhirat itu bahagia. Hal ini sesuai dengan tema ya pada pagi hari ini, mengejar karir dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia mempunyai mimpi, mempunyai karir yang sangat bagus. Sehingga bisa menjalankan kehidupan di dunia ini dengan baik.
dengan penuh kebahagiaan. Tetapi kadang-kadang pada saat kita mengejar karir, itu hanya fokus pada karir saja tanpa memperdulikan hal-hal yang lain, apalagi di akhirat. Kadang-kadang kita menggunakan berbagai macam cara, yang penting karir kita itu bisa kita raih. Nah, hal inilah sebenarnya yang tidak kita inginkan. Ya, harus seimbang, jadi kehidupan itu harus seimbang. Ya. Karir di dunia bagus, kehidupan di dunia itu bagus, di akhirat juga harus bahagia. Untuk itu nanti kami mohon dengan sangat Ustadz Ahmad Rifai, Ustadz Zaki Ahmad Rifai memberikan strategi pada kita semua, terutama pada mahasiswa-mahasiswa kami yang sekarang sedang mempersiapkan karir yang akan ditempuh, sehingga mereka bisa mencapai karir yang diidam-idamkan dan juga mencapai kehidupan di akhirat dengan baik. Jadi sehingga kehidupan di dunia dan di akhirat itu menjadi seimbang. Saya yakin banyak tips yang diberikan oleh Ustadz Zaki nantinya, gitu ya, agar kita dapat dengan mudah itu mengejar karir di dunia tanpa mengesampingkan persiapan kita hidup di akhirat. Saya beberapa kali pernah mengikuti kegiatan diskusi begitu ya. Saya sangat yakin betul dengan pernyataan yang seperti ini. Kalau kita itu betul-betul mempersiapkan hidup di akhirat, jadi hidup di akhirat, apapun yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk kehidupan kita di akhirat, ya, dengan ikhlas, maka dunia itu akan mengikuti. Jadi artinya, kalau menurut saya, gitu ya, kehidupan akhirat itu harus diutamakan lebih dahulu. Maka kehidupan dunia itu akan mengikuti. Jadi kalau kita itu selalu bersyukur, gitu ya, kemudian selalu menyandarkan diri itu pada Allah, maka Allah yang akan mengatur kehidupan kita di dunia ini. Ya. Jadi itu yang salah satu yang saya yakini. Gitu ya. Jadi makanya apapun yang kita lakukan itu jangan sampai bertentangan dengan perintah Allah. Jadi itu saudara-saudara, ya. Jadi mudah-mudahan acara pada pagi hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan banyak ilmu yang bermanfaat dari Ustadz Zaki yang bisa kita serap, dan jangan lupa ilmu itu harus kita implementasikan dalam kehidupan di dunia. Saya yakin kalau kita mengejar akhirat maka dunia akan mengikuti. Itu keyakinan saya begitu ya. Jadi saya nggak tahu karena itu dari beberapa diskusi yang pernah saya ikuti, saya yakin betul itu. Nah, itu nanti mungkin ada strategi sekali lagi, ada strategi tertentu yang dari Ustadz Zaki yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa kami agar mereka tidak pindah gulana gitu ya. Karena kondisi seperti ini itu membuat kita itu jadi gundah gitu ya. Jadi dengan kondisi yang COVID yang yang belum berakhir gitu sampai saat ini, okay. Apalagi mahasiswa yang sudah menjelang lulus atau yang barusan lulus dengan kondisi saat ini, maka mereka jadi gamang gitu ya. Apakah mereka mengejar karir itu dengan apa yang mereka cita-citakan itu dengan baik? Apa mereka bisa mengejar cita-cita mereka ya, dengan kondisi seperti ini? Nah, itulah mohon nanti tips-tips dari Ustadz Zaki agar kami bisa tenang ya, kemudian kita melaksanakan semua aktivitas itu dengan baik. Kita sekali lagi kita mengucapkan terima kasih pada semua panitia, kemudian pada HMC, dan juga kita juga pendamping kemahasiswaan yang telah mendampingi kegiatan ini ya, semua kegiatan mahasiswa ya, sehingga terlaksana dengan baik. Jadi itu ya, jadi mudah-mudahan semua kegiatan yang direncanakan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan yang bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Mintohari MPD atas sambutannya. Hadirin sekalian yang berbahagia, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan acara ini dapat berjalan lancar tanpa adanya halangan suatu apapun. Kepada Saudara Ahmad Zadid Taqwa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa secara khidmat memohon kehadiran Allah yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, Tuhan semesta alam, penguasa langit dan bumi, atas segala kerendahan hati kami memohon doa untuk bersyukur ya Allah atas segala curahan rahmat dan nikmat yang Engkau telah berikan kepada kami. Semoga nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami selama ini tidak terhenti sampai di sini, melainkan dapat kami terima terus-menerus di masa-masa yang akan datang. Ya Allah ya Rahman, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul dalam acara kaidah bersama Ustadz Zaki Ahmad Rifai. Dengan kerendahan hati kami mohon kepada Ya Allah, semoga pada kegiatan hari ini selalu Engkau ridhoi, selalu Engkau berikan barokah dan manfaat yang akhirnya berguna bagi kehidupan kami kelak di masyarakat. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu semoga ilmu yang kami peroleh dapat bermanfaat bagi diri kami dan masyarakat, yang akhirnya dapat memajukan agama, bangsa, dan negara. Oleh sebab itu, anugerilah diri kami, pikiran yang baik, ide-ide yang gemerlang, pandangan-pandangan yang jelas, dan keputusan-keputusan yang tepat. Satukanlah hati kami, eratkanlah tali silaturahmi di antara kami, dan padukanlah usaha-usaha kami, agar kelak cita-cita kami dapat terwujud untuk mencapai pendidikan yang maju dan berkualitas, yang dapat membawa manfaat di negara kami. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang taat dan pandai bersyukur. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka-Mu, anugerahkanlah kami kesehatan yang berkepanjangan, kesejahteraan yang sempurna, pikiran yang cerdas, rezeki yang halal dan barokah, serta jadikanlah kami generasi yang beriman. Berikanlah kami segala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini, karena hanya kepadamu lah tempat kami memohon, serta Engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Zadid Taqwa disampaikan. Selanjutnya memasuki acara inti, yakni pemaparan materi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh moderator kita, Saudari Siti Rizka Umami. Belum itu diingatkan bagi peserta, nanti akan ada absensi di akhir acara dan jangan lupa untuk menyertakan bukti screenshot sebagai bukti kehadiran. Selanjutnya langsung saja kepada Saudari Siti Rizka Umami, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat bertemu dan berjumpa dengan teman-teman di sini. Selamat datang dalam acara seminar online PGSD Kaidah Kajian Islam dan Indah 2020 dengan tema Mengejar Karir dengan Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Siti Rizka Umami selaku moderator akan memandu jalannya acara yang pastinya sudah ditunggu-tunggu yang luar biasa kali ini. Cita-cita yang membumbung tinggi menuju langkah hidup yang pasti, aral rintangan yang menguji, membuat diri tak percaya diri, direndahkan, jatuhkan, menghantui jiwa, seakan-akan diri berputus asa. Lalu seperti apakah kita mempunyai pencapaian atau achievement atau karir yang baik itu seperti apa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut sudah hadir Ustadz Ahmad Rifai, bacakan CV-nya begitu ya. Ustadz Ahmad Rifai lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1949. Beliau merupakan pemain film Tausiah Cinta pada tahun 2015, pemain film Penjuru Masjid pada tahun 2018, penulis buku Jangan Berdakwah Nanti Masuk Surga
Islam liberal, pelajaran dari buku kehidupan, dan lain-lain, dan masih banyak sekali. Beliau merupakan juga seorang yang aktif organisatoris juga, dan merupakan sosok ustadz muda yang pastinya sangat menginspirasi kita semua ya teman-teman. Nah, sebelum kita langsung ke materi, nanti kita sama-sama mendengarkan begitu ya teman-teman, dan izinkanlah saya selaku moderator untuk membacakan peraturan-peraturan agar acara webinar ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik, untuk peraturan yang pertama, peserta wajib dengan menyalakan on kamera dan mengunmute suara. Jika ingin bertanya, maka gunakan dengan format nama, instansi, dan wajib mengikuti acara dari awal hingga akhir. Semoga peraturan tersebut dapat kita laksanakan bersama-sama agar acara webinar ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui tadi Ustadz ya udah kita bacakan CV-nya begitu tentang Ustadz, dan sekarang kalau kita misal saya serahkan begitu ya waktunya buat Ustadz untuk menyampaikan materi begitu, apakah siap gitu Ustadz? Siap. Baik, terima kasih. Dan saya persilahkan untuk waktu kepada Ustadz Jadi Ahmad Rifai. Kepada Ustadz Jadi Ahmad Rifai saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa barikada. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan, kesempatan kepada kita meski dalam suasana yang tidak ideal, masih pandemi, tapi kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan untuk tetap melakukan berbagai hal yang bermanfaat, yang tentu saja sama-sama kita harapkan ridho Allah dari kegiatan-kegiatan semacam ini. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang setiap perkataannya adalah hukum, setiap perbuatannya adalah teladan, dan sebaik-baiknya sahabat adalah sahabatnya. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin saya nggak lama-lama karena saya juga masuknya telat ya. Tadi ada beberapa kesalahan teknis, jadi cukup telat. Karena saya diberikan materi gitu ya, supaya teman-teman itu punya arah gitu ya nantinya. Apalagi teman-teman di sini juga banyak mahasiswa baru. Kayaknya banyak mahasiswa baru. Jadi saya akan menyampaikan beberapa materi atau beberapa hal tentang bagaimana kemudian kita menyiapkan diri sebagai generasi milenial, walaupun sebetulnya kita tuh bukan generasi milenial, kita itu sudah generasi post milenial. Kalau yang generasi milenial itu yang kelahiran sekitar tahun 80-an ya. Kalau yang kita sekarang 90 kemudian ke 2000-an itu post milenial, berarti sudah pasca milenial. Ya. Oke. Masih ada suara, kayaknya ada yang belum di-mute ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang generasi milenial atau generasi yang sekarang eksis gitu ya, ini banyak sekali julukan. Ya, kita generasi harapan, generasi penerus masa depan, ya, generasi pembentuk peradaban dan seterusnya. Banyak sekali julukannya. Dan tentu saja julukan-julukan itu sebetulnya akan menjadi lebay, akan terdengar sangat lebay kalau kemudian kita yang ada di sekarang di sini gitu ya, itu tidak sama sekali tidak punya keinginan untuk meningkatkan kapasitas diri. Sama sekali nggak punya keinginan untuk maju. Dan apakah teman-teman sekalian berpikir bahwa kuliah, menapaki jenjang perkuliahan, masuk kuliah di kampus negeri atau kampus manapun, itu termasuk dalam meningkatkan kapasitas diri? Ya, itu iya, tapi tidak sepenuhnya. Karena teman-teman sekalian, kuliah itu sekarang udah kayak sekolah biasa. Udah kayak kalian itu masuk SMA, gitu ya. Karena hampir semua orang sekarang bisa kuliah. Ada duit, nggak ada duit. Ya, walaupun yang nggak ada duit juga agak susah ya. Cuma yang jelas, hampir semua orang sekarang bisa kuliah, asal mau. Dan lulus S1 zaman sekarang itu, ya gampang.
udah kayak lulus SMP SMA. Jadi bukan sesuatu yang sangat wah lagi kuliah itu. Jadi kuliah itu tidak sepenuhnya membuat kita menjadi orang yang punya kapasitas yang lebih kayak gitu ya. Nah, sama seperti misalnya tadi saya katakan ya kuliah itu apakah kalian mengira bahwa kuliah itu akan meningkatkan kapasitas diri kita? Ya bisa, tapi nggak banyak. Ya paling minimal hanya minimal saja, kemudian apa yang ada dalam diri kita tuh meningkat gitu. Oke, next. Ya coba dibuka slide-nya. Ya, diklik lagi coba. Ini yang pertama, teman-teman sekalian. Apakah kalau misalnya saya tanya ya, ini nggak usah dibuka mic-nya, nggak usah dinyalain mic-nya. Jawab aja gitu sendiri gitu. Jawab aja masing-masing. Apakah teman-teman itu sudah sampai sekarang gitu ya, sudah membaca sampai 100 buku? Kalau misalnya masih kebanyakan, coba saya turunin 50 buku. Kalau masih kebanyakan, saya turunin jadi 20 buku. Kalau masih kebanyakan, saya turunin jadi 10 buku. Kalau masih kebanyakan juga 5 buku. Kalau masih kebanyakan juga 1 buku. Sampai selesai nih, baca sampai selesai. Baca dari depan sampai selesai, dan bukan buku pelajaran di sekolah. Bukan buku pelajaran di kuliah. Ya, kalau belum juga sama sekali 1 buku pun, ya beristighfar lah ya kalian ya. Karena sangat ya, pemuda itu salah satu kapasitas dirinya, kompetensinya sangat ditentukan dengan bacaan. Anda adalah apa yang Anda baca. Kalau Anda nggak baca apa-apa, berarti Anda bukan apa-apa. Kalau Anda belum pernah baca buku apa-apa, berarti Anda bukan siapa-siapa. Tidak akan jadi apa-apa, dan tidak akan punya kapasitas diri yang besar, yang tinggi. Gitu. Kalau sukanya baca fiksi, biasanya memang bukan hidupnya yang fiksi, tapi biasanya imajinasinya lebih baik gitu ya. Imajinasinya lebih baik, kemudian juga idenya lebih baik kayak gitu. Kalau sering baca buku yang non fiksi, biasanya lebih banyak informasi valid, dan otoritatif gitu ya. Nah, jadi sekarang tinggal pilih aja gitu. Sekarang kita tuh pengennya ngapain? Pengennya di perkuliahan itu seperti apa? Pengennya kita sekarang di usia sekarang itu seperti apa? Nah, perbanyak bacaan itu bahwa kita akan membawa pikiran kita berkelana lebih jauh daripada meskipun jasad kita tuh nggak ngapa-ngapain. Ya. Kalau misalnya teman-teman sekalian berada di dalam satu ruangan gitu ya, kemudian ada di antara teman-teman itu misalnya satu ruangan itu ada 20 orang itu membawa bacaan-bacaan atau membawa pikiran dari bacaan-bacaan yang berbeda, itu akan seru banget. Jadi akan banyak pembicaraan yang yang berfaedah. Nah, dan baca ini juga adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena jumhur ulama sepakat bahwa ayat pertama yang turun, wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah SAW adalah Iqra. Ya. Tapi Iqra-nya nggak sembarang Iqra, bacanya nggak sembarang baca. Tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Bacanya itu harus diawali dengan nama Tuhan, nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebagaimana makan dan minum, baca itu juga harus baca bismillah. Ketika kita baca itu ya harus pakai bismillah juga. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Amir Al-Madari, Profesor Dr. Ragib Asirjani dan Amir Al-Madari dalam bukunya itu ya, judulnya Spiritual Reading. Ya, jadi buku aslinya bahasa Arab tapi diterjemahin ke bahasa Indonesia, kemudian judulnya jadi Spiritual Reading. Ya, mereka menjelaskan bahwa ternyata negara-negara maju ya, itu rata-rata penduduknya baca buku setidaknya setahun itu 10 sampai 20 buku setahun. Dan itu bukan buku-buku yang buku-buku saku, bukan buku-buku tipis, tapi buku-buku yang benar-benar berbobot. Setahun itu 10 sampai 20 buku. Jepang itu katanya orang-orang Jepang rata-rata membaca 20 buku per tahun. Setahun ada 12 bulan, ya. Berarti membaca buku 1 bulan itu lebih dari 1 buku. Ya. Kemudian orang-orang Eropa di barat itu katanya itu membaca buku setidaknya setahun 10 sampai 15 buku.
Sedangkan negeri-negeri di Arab sana, negeri-negeri Muslim di Arab sana itu membacanya tidak sampai 3 buku 1 tahun, ya per tahun nggak sampai 3 buku, ya cuma setengah sampai 2 buku. Itu negara-negara di Arab sana. Nah, Indonesia kita nggak tahu karena minat baca di Indonesia ini, ya menurut siapa ya? Menurut PBB lah ya, saya lupa PBB atau siapa yang meneliti, ada 63 negara yang diteliti. Indonesia alhamdulillah menempati urutan kedua soal minat baca. Kedua dari bawah tapi. Jadi urutan ke-62 ya. Ya, 63 negara, Indonesia urutan ke-62. Itu kan kedua dari belakang. Berarti termasuk kita nih. Ya, termasuk kita semua yang ada di sini gitu loh, yang mengkontribusikan minat baca yang sangat rendah itu. Ya, artinya sangat besar, sangat banyak PR kita untuk melakukan perbaikan. Nah, baca ini menjadi satu, apalagi kita Muslim, ya. Padahal Muslim itu diberikan wahyu langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Quran, ayat pertama yang turun itu adalah Iqra, gitu. Adalah membaca, bacalah. Dan membacanya bukan sekadar membaca, tapi dalam rangka kita sedang mengkaji ilmu Allah, ya, dalam rangka kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena membaca itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Bersyukur kenapa? Ya dikasih mata, dikasih pikiran, dikasih hati, ya, dikasih kemampuan untuk bisa menuntut ilmu. Termasuk kalian ya, yang cewek-cewek ya, kalian pakai skincare. Apa sih gunanya? Merawat diri. Merawat diri itu apa sih tujuannya? Tujuannya adalah cara untuk bersyukur. Karena sudah diberikan sedemikian rupa oleh Allah yang sempurna, kita rawat sedemikian rupa sehingga menjadi lebih baik. Ini cara bersyukur. Pakai skincare itu. Bukan cuma gaya-gayaan. Bukan cuma yang cewek, yang cowok juga. Ya. Meskipun saya tahu, apalagi masih mahasiswa ya, sabun aja biasanya sabun cair itu ditaruhnya terbalik ya, kepalanya di bawah. Ya kalau sudah mau habiskan gitu, atau kalau sudah habis diisi air gitu kan. Ya tapi yang jelas adalah kita mandi, kita makan itu semua adalah soal merawat diri, di mana merawat diri itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Nah, masih di buku Spiritual Reading dikatakan bahwa apa sih yang membuat umat Islam, ya terutama kita ini, itu malas baca, pemuda-pemudanya malas baca, minat bacanya nggak tinggi. Itu apa masalahnya? Adalah salah satunya masalahnya adalah kita tidak menganggap baca itu penting. Kita hanya menganggap membaca itu hobi. Kebanyakan orang mengatakan bahwa membaca itu hobi, padahal tidak. Membaca itu, kata Roghib Asirjani dan Amir Al-Madari, seharusnya dianggap sebagai satu kebutuhan utama. Sebagaimana kita makan, sebagaimana kita minum, sebagaimana kita mandi, sebagaimana kita nafas. Seharusnya membaca itu dijadikan aktivitas utama. Jadi, bukan kebiasaan, bukan hobi, tapi memang sesuatu yang memang kita butuhkan karena kesadaran kita. Gimana cara meningkatkan minat baca? Ya harus menyadari gitu ya, bahwa kita banyak kurangnya. Harus menyadari bahwa kita itu, kalau kita kurang baca, maka generasi ke depan akan semakin menurun kualitasnya. Apalagi sekarang, sudah ada gadget. Ya kan? Merasa bahwa gadget itu sangat cukup gitu, Padahal gadget itu sangat menghabiskan waktu kita. Ya, ini termasuk juga menjadi satu evaluasi buat saya gitu. Bahwa gadget itu ya sekarang itu memudahkan, tapi juga bikin kita terlena. Semuanya kan di gadgetnya. Apalagi sekarang daring ya, belajar daring gitu kan, kuliah daring. Ya, akhirnya di depan gadget terus, depan laptop, depan HP. Nanti ngerjain tugas di laptop juga, di HP juga. Udah nggak bakal lepas kita dari gadget. Akhirnya kita jadi kehilangan minat baca. Nah, ini pertama teman-teman sekalian, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi pemuda yang baik, ya, pemuda yang tetap berada di jalurnya, yaitu jalurnya di sini yang pasti adalah jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat perbaikan-perbaikan. Yang pertama adalah banyak membaca. Next. Oke. Kemudian yang kedua, pelajari bahasa asing. Ya, bahasa asing itu sangat penting bagi kita semua. Ingat, pelajari bahasa asing, biasakan bahasa Indonesia dan lestarikan bahasa daerah. Jangan terbalik. Jangan terbalik bahwa kita itu sebetulnya
penting sekali gitu ya untuk pelajari bahasa asing. Ada nggak ajaran belajar bahasa asing? Ada di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah kalau Nabi Sulaiman itu belajar bisa ngomong bukan cuma sama manusia ya, tapi sama binatang juga, sama hewan juga, sama angin juga bahkan. Tapi kita bisa belajar dari satu orang yang Allah sebutkan punya kekuasaan yang luar biasa dari timur ke barat, dari barat ke timur, dari utara ke selatan. Ya, tadi teman-teman baca aja di surat Al-Kahfi ayat ke berapa sini? 80 mana ya? 82. Ya 82 lagi. 83. Ya. 83 itu tentang Dzulqarnain sampai ayat ke 100. Sampai ayat ke berapa sini? 98, ya. Jadi 83 sampai 98 tentang Dzulqarnain. Dari mana kita bisa tahu bahwa Dzulqarnain adalah orang yang mempelajari bahasa asing, bahasa orang lain? Karena Dzulqarnain itu, ya, kita bisa melihat setiap dia berada di sebuah peradaban, tiba di sebuah peradaban, pasti memberikan solusi atau memberikan tawaran solusi dari setiap permasalahan. Ya, perhatiin ayatnya. Jadi kalau misalnya baca Quran, nanti diperhatiin ayatnya. Ini kan sunnah kita baca setiap Jumat ya. Jadi Dzulqarnain itu setiap tiba di satu tempat, satu peradaban, itu pasti memberikan tawaran solusi. Gimana cara kita bisa memberikan tawaran solusi kalau kita itu nggak menguasai bahasa orang? Ya, gimana kita mau presentasi di internasional kalau kita nggak punya kemampuan untuk menguasai bahasa asing atau bahasa dunia saat ini lah, minimal bahasa Inggris. Kalian belajar bahasa Inggris berapa tahun? Bisa jadi 12 tahun, bisa jadi 13 tahun. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. 12 sampai 13 tahun kita belajar bahasa Inggris. Jago nggak bahasa Inggris? Masih butuh kursus juga. Kenapa? Karena memang kita nggak fokus, yang pertama. Yang kedua, memang nggak dibiasakan. Ya, kita menjadikan bahasa Inggris dari dulu sampai sekarang, apa sih? Cuma buat lulus ujian. Merasa nggak sih kita itu menghabiskan waktu yang sangat banyak, belasan tahun ini, untuk mempelajari sesuatu yang nggak kita kuasai. Banyak sekali pelajaran yang nggak kita kuasai sampai hari ini. Nah, jadi karena masih usia segini nih, harus belajar. Begitu juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyuruh sahabat, salah satunya adalah Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Suryani saat itu karena Nabi ingin berbalas surat dengan orang-orang yang ada di sana, di Syam, ya. Lalu kemudian menyuruh Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa itu agar bisa berkorespondensi dan juga berdakwah kepada mereka. Dan Zaid bin Thabit, Masya Allah, ya, luar biasa. Zaid bin Thabit itu menguasai bahasa Suryani, bahasa yang tidak pernah diketahuinya, tidak pernah dikuasai sama sekali. Dia menguasainya dalam waktu kurang dari sebulan. Ada ulama yang menyebutkan cuma 20 hari, ada ulama yang menyebutkan 15 hari, ada ulama yang menyebutkan 14 hari. Yang jelas tidak sampai sebulan Zaid bin Thabit menguasai satu bahasa baru. Artinya apa? Bukan mustahil kita bisa menguasai satu bahasa atau menguasai bahasa orang lain, bukan mustahil. Ya, yang penting ada kemauan apa enggak, ada waktunya apa enggak, fokus atau tidak, dan juga pembiasaan yang kita lakukan. Apalagi bahasa dunia yang akan menguasai bahasa Mandarin, jangan malu ya, biasain aja, bikin aja kelompok belajar, kelompok diskusi. Di situ kita ngomong bahasa Inggris ya, walaupun cuma sekedar yes no, I will borrow your pen dan lain sebagainya, nggak masalah, modal. Ya. Seenggaknya kita terbiasa, lidah kita terbiasa. Pronunciation belum bagus, nggak masalah, nggak apa-apa. Ya, yang penting luaskan perbendaharaan kosakata, salah-salah dikit nggak apa-apa. Toh kalau kalian ngomong sama orang bule, ada salah-salah struktur katanya, mereka juga pasti paham kok. Karena kita bukan orang sana. Sebagaimana ketika orang bule ngomong di Indonesia, ngomongnya agak belepotan, tapi kita ngerti apa yang dia maksud. Gitu. Jadi, karena apa? Ya mereka bukan orang Indonesia, jadi kita maklumi saja. Sama ketika kita di luar sana, kalau kita salah-salah ngomong, pasti dimaklumi. Karena kita bukan orang sana. Jadi nggak usah takut. Insya Allah, aman lah kayak gitu. Nah, ini belajar bahasa asing ini juga termasuk dalam perintah
perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah dalam agama kita gitu ya, untuk bisa kemudian lebih meluaskan perbendaharaan ilmu kita dengan menguasai bahasa asing. Dan tentu nggak bisa kita menguasai dunia kalau kita nggak bisa menguasai bahasa dunia. Gitu aja kuncinya. Oke, next. Ya, gambar hanya pemanis ya, jangan diseriusin. Ini yang ketiga, open-minded. Open-minded itu bukan menerima langsung atau menolak langsung pemikiran-pemikiran yang baru. Ya, kita sering lihat nih di medsos. Ya, ada orang ngomong begini, terus kemudian kita nggak terima, oh ini nggak sesuai syariat Islam, terus dibilang, kamu nggak open-minded, kamu kuno, tradisional, dan sebagainya. Nggak segampang itu cuy ya, nggak segampang itu caranya untuk kita mengatakan orang open-minded atau nggak open-minded. Open-minded itu, dia mampu menerima informasi secara jernih, lalu kemudian dia cari seluk-beluknya secara detail. Bahasa kita tabayun, ya. Jadi kita cari benar-benar, kita teliti benar-benar secara empirik, secara ilmiah, ini benar nggak terjadi, realitasnya ada atau tidak, referensinya ada atau tidak. Ini baru open-minded. Ya. Jadi ketika ada budaya baru yang datang, apakah kita terima atau kita tolak? Orang yang open-minded itu adalah bersiap untuk mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari orang lain, baru diteliti penjelasan itu, masuk akal atau tidak, sesuai atau tidak. Jadi bukan berarti terus kalau kita nolak nggak open-minded, ya nggak gitu. Nggak gitu cara mainnya. Terus kalau kita terima berarti dia open-minded, ya nggak kayak gitu juga. Ya, open-minded itu justru bisa untuk lebih adil mendengar dan menerima segala sesuatu yang baru datang. Ya. Ini kira-kira kalau misalnya budaya baru yang datang ini kira-kira benar atau tidak, halal atau haram. Itu semua bisa kita cerna dengan baik. Ya, kemudian bisa kita tentukan kita terima atau tidak berdasarkan dengan penelitian-penelitian yang valid gitu ya, yang empirik, ya dibuktikan secara ilmiah gitu ya, referensinya ada atau tidak, kemudian juga realitasnya juga terjadi atau tidak, begitu open-minded itu. Nah, jadi kita saring, ya pendapat itu kita saring dengan baik dan kemudian mampu kita memandang sesuatu dari berbagai sudut pandang. Jadi ada satu hal bisa kita pandang dari berbagai sudut pandang. Ya, kalau misalnya kita lihat ini teman kita, ada teman kamu yang bilang, si A itu pelit orangnya. Iya nggak sih? Ternyata dia pelit dalam hanya dalam beberapa hal, tapi dalam beberapa hal yang lain dia tidak pelit, misalnya seperti itu. Nah, kita harus bisa mendewasakan diri untuk memandang dari setiap sudut pandang. Inilah namanya open-minded. Ya. Jadi tidak langsung menerima, taken for granted lah kayak gitu. Next. Lalu teman-teman sekalian, ya, harus perbanyak teman dan relasi. Ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, wa qabaila lita'arafu. Ya, kita itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa berbeda, itu untuk saling mengenal. Dengan saling mengenal itu kita bisa saling ta'awun atau saling membantu. Dengan bisa saling tafahum atau saling memahami. Dengan saling memahami kita bisa ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, bertolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan bertolong-menolong dalam keburukan dan dosa. Kemudian dengan ta'awun itu kita bisa menjadi takaful. Takaful itu saling menutupi, saling melengkapi, saling melindungi. Ya. Jadi dari ta'aruf saling mengenal, kita bisa saling memahami, dari saling memahami kita bisa saling menolong, dari saling menolong kita bisa saling melindungi. Ya. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia itu hidupnya enggak sendirian, ya. Meskipun kalian itu jomblo, tapi jangan sendiri-sendiri banget lah. Ya, jangan jonas-jonas banget. Artinya kita tetap harus punya relasi, punya teman, punya orang untuk diajak diskusi. Kalau ada masalah kita bisa cerita, gitu ya.
Kalau misalnya ada sesuatu kita bisa konsultasi dan seterusnya. Jadi karena kita tidak bisa hidup sendiri teman-teman sekalian, kita harus perbanyak teman dan relasi. Dan ingat, teman dan relasi itu di masa yang akan datang juga akan memperbanyak orang di dalam hidup kita. Ya, konotasinya nggak memang agak negatif ya. Tapi yang saya maksud orang dalam di sini supaya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jernih. Ya, karena seringnya kesuksesan itu bukan ditentukan oleh kepintaran, tapi kesuksesan itu biasanya ditentukan oleh orang dalam. Ya, jadi tapi bukan berarti kita bayar calo gitu, bukan kita nyogok, tapi kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jernih. Seandainya kalau misalnya teman-teman mau ikut CPNS, syarat-syaratnya dicari di web tapi belum yakin, ada orang yang bekerja di bagian penerimaan CPNS itu, kita bisa tanya tuh, kalau misalnya itu adalah orang kenalan kita kan, bro gimana nih pendaftaran dan tips dan triknya gimana supaya lebih mudah. Itu kan halal. Yang nggak halal itu kalau misalnya, bro aku mau daftar, aku bayar berapa nih supaya lulus, nah itu nggak halal atau nyogok namanya. Tapi kalau misalnya kita minta informasi itu halal. Ya. Misalnya teman kita ada yang orang PT KAI, kita pengen naik kereta keluar kota, gitu kan. Gimana caranya untuk bisa lebih mudah keluar kota dengan rapid test dan sebagainya. Dan syaratnya apa untuk naik kereta itu harus pakai apa, masker dan lain sebagainya. Kita bisa tanya sama mereka. Dan informasi dari mereka biasanya lebih jernih, lebih valid. Karena mereka orang dalam. Jadi orang dalam itu konotasinya nggak harus negatif. Ya. Tapi juga bisa menjadi kemudahan bagi kita untuk mobilisasi ke depannya. Ya, jadi pekerjaan kita bisa lebih mudah dan lain sebagainya. Makanya perbanyak teman dan relasi. Nah, ini makanya teman-teman sekalian, ya stop koleksi gebetan ya. Stop melakukan hal-hal yang kurang berfaedah, berkomitmen dengan orang yang tidak pasti, jagain jodoh orang, ya kan? Dia janji sama kamu percaya tahun depan dinikahi, ternyata dia janji bukan cuma sama kamu. Itu bisa jadi. Jadi stop berkomitmen dengan orang-orang yang tidak mungkin kalian pegang komitmennya. Ya. Kok gitu? Iyalah, ya. Manusia kalau tidak ada keterikatan secara resmi, dia akan sangat mudah untuk lari dari komitmennya. Ya. Pacaran itu ada keterikatan secara resmi nggak? Kagak ada. Dari mana? Kalau kamu hamil nuntutnya kemana? Nggak bisa dituntut dengan pasal pemerkosaan, nggak bisa. Sama-sama mau, sama-sama suka. Ya, yang rugi siapa? Ya kalian. Ya yang perempuan, yang laki-laki cuma nyetrum doang, habis itu pergi. Ya kan? Jadi kalau di usia seperti ini jangan disia-siakan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita untuk berlama-lama dalam hal yang tidak membuat kita maju. Jangan membuat diri kita itu berlama-lama dalam hal yang toksik, beracun. Nggak bikin kita maju, tapi menyita pikiran kita, menyita harta kita, menyita tenaga kita. Nah, makanya fokus untuk memperbanyak relasi, memperbanyak komunikasi dengan banyak orang, dengan pikiran-pikiran yang berbeda, dengan orang-orang dengan pikiran yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Gimana caranya nanti akan kita jelaskan. Next. Ini dia. Ya. Jalan-jalan. Siapa yang belum pernah jalan-jalan ya? Jangan sampai nggak pernah jalan-jalan sama sekali. Tapi jalan-jalan di sini tujuannya bukan buat pamer. Ya, karena kebanyakan orang jalan-jalan itu tujuannya adalah feed Instagram. Tujuannya adalah story, highlights, bikin TikTok di pinggir laut. Ya. Itu nggak khawatir apa lautnya tiba-tiba naik. Gitu ya. Tiba-tiba lautnya ombaknya naik kayak gitu. Jadi bukan itu tujuan dari jalan-jalan. Satu, tadabur alam. Kita mengambil hikmah dari alam ini bahwa alam ini sangat besar. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita itu sangat kecil dan kita itu sangat
Bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat pantai laut yang begitu luas, kita lihat gunung, kita lihat ke bawah, ya Allah, ya. Luar biasa, ternyata kita kecilnya bukan main. Susahnya naik gunung, ternyata sampai di puncak kita kecapean. Kita lihat ke bawah, begitu luasnya bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi itu manfaatnya, faedahnya kita jalan-jalan. Satu itu. Yang pertama, yang kedua, agar kita terbuka pikirannya. Karena kalau orang yang jarang jalan-jalan tuh biasanya so tahu, ya, merasa bahwa Surabaya ini paling panas sedunia, gitu ya. Padahal Indonesia emang panas di mana-mana juga. Ya, kadang-kadang saya kemana, ke luar kota, ke Aceh, dibilang orang Aceh bilang di sini panas, di Aceh ini. Ya, pokoknya paling panas lah. Terus kemudian saya ke Sumbawa, dibilang di Sumbawa ini matahari ada 3, jadi panas sekali. Saya bilang kayaknya Bekasi lebih panas deh Pak, saya bilang gitu. Oh gitu ya? Ya iyalah. Indonesia ini memang kodratnya panas Pak. Kalau mau dingin jangan tinggal di Indonesia, ya. Atau kalau mau dingin tinggalnya di puncak, di gunung gitu loh. Di Malang tinggalnya, Malangnya juga Malang atas, di Batu sekalian tinggalnya. Patrick dong kan tinggal di Batu ya. Temennya SpongeBob. Ya, jadi kita akan terbuka pikirannya ketika kita banyak melancong, banyak jalan-jalan. Ya, kita tahu di tempat lain ada yang lebih bagus, ada yang lebih baik. Kita bisa belajar di situ. Saya jadi teringat dulu Wakil Presiden Yusuf Kala saat zamannya Presiden SBY, itu ketika melanjutkan proyek Bandara Kuala Namu yang mangkrak di Sumatera Utara sana, ya. Yusuf Kala itu memerintahkan arsitek-arsiteknya, ada 3 arsitek kalau saya nggak salah, itu arsiteknya, 1 disuruh ke Jerman, 1 disuruh ke Jepang, 1 lagi disuruh kemana ya. Intinya, mereka bertiga itu cuma disuruh ke sana, ketika mendarat di bandara, mereka disuruh keluar, terus melihat bandara dari luar, melihat bandara dari dalam, habis itu pulang lagi ke Indonesia. Apa nggak kurang kerjaan itu? Ternyata bukan masalah kurang kerjaan apa nggak kurang kerjaan, ya. Masalahnya adalah kita harus melihat secara real. Mungkin kita bisa melihat di Google, tapi itu nggak real. Maka teman-teman banyak yang kegocek ketika lihat di Google, wih bagus ya. Dulu tempat apa tuh di Mojokerto? Yang feeling good itu. Keren kan? Keren banget. Coba pas kita ke sana. Yo, barang merono walah. Iki rame wis ana dodolan es teh, barang dan seterusnya gitu kan. Ternyata kecewa. Gara-gara apa? Kita tidak melihat secara real. Ya, yang kita lihat cuma di Google. Terus kita lihat review orang, dia bikin konten pakai kamera yang bagus, dia muter-muter di situ, dilihat, wih keren sekali. Pas kita datang ke situ, balah, ternyata seperti ini, bekas tambang, ya kan? Jadi itu semua terjadi kalau misalnya kita tidak melakukan observasi dengan jalan-jalan tadi. Ya, jadi penting jalan-jalan, penting banget, tapi jangan sampai jalan-jalan dulu lupa kuliah. Oke, next. Ini sepertinya ada slide yang kelewat ya. Bentar, coba saya cek. Ya. Aduh, suara apa tuh? Oh iya, coba sebelumnya coba slide sebelumnya. Slide ke 1, 2, 3, 4, 5. Iya, slide ke 5. Slide ke 5 coba. Mbak operator bisa di mute dulu Mbak. Suaranya menggema. Udah ya? Oke, sip. Tarik sis. Ya. Ya. Nah ini nih, tadi kelewat nih slide-nya nih. Ini penting soalnya. Ya.
Miliki berbagai skill, improve your skills ya, teman-teman sekalian. Kalian tidak akan maju, tidak akan menjadi manusia yang berguna nanti ke depannya kalau tidak punya skill-skill ini. Minimal ada 2 atau 3 yang kalian kuasai. 1, kreativitas. Kreativitas itu bukan berarti kita menciptakan sesuatu yang baru, enggak. Tapi kita bisa menawarkan solusi yang berbeda, tawaran solusi yang berbeda di antara yang sudah mainstream. Ya. Misal nih, ini kuliah daring ini sangat membosankan. Masuk enggak, kuota habis iya. Ya kan? Pinter kagak kita, mumet iya. Tidur nggak bisa, tapi udah pegel badan gitu kan. Bahkan saya lihat ada yang kuliah daringnya itu peraturannya ketat banget gitu. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, terus nggak boleh ke kamar mandi. Walah, ini meh piye malah susah gitu kan. Kita kan sudah tersiksa dengan daring ini kan. Belum lagi yang tinggalnya di pelosok, renyek-renyek lagi jaringannya, macet-macet, ya kan. Kalaupun mahasiswanya jaringannya bagus, belum tentu dosennya bagus jaringannya. Kalau dosennya bagus juga belum tentu mahasiswanya bagus. Yang paling parah dua-duanya nggak bagus gitu kan. Mati lampu dikit jadi jelek. Jadi kan susah nih. Nah, gimana nih caranya supaya misalnya mata kuliahnya lebih efektif, lebih gampang masuk? Gimana caranya? Misalnya tawarin, ayo kita bikin podcast tentang perkuliahan ini. Misalnya setiap mahasiswa dikasih tugas makalah, daripada bikin makalah, bikin podcast aja misalnya kayak gitu. Jadi makalah tetap dibikin, tapi presentasi diganti dengan podcast misalnya kayak gitu. Misal nih, cuma misal. Jadi kreativitas itu akan terasa jika kita banyak berinteraksi dengan orang, ya, terutama manusia yang berbeda jurusan dengan kita, berbeda disiplin ilmu dengan kita. Kemudian yang kedua, critical thinking ini seperti yang tadi open-minded ya. Critical thinking ini nggak sekedar menerima masukan, nggak sekedar menerima saran, nggak sekedar menerima pikiran baru yang masuk, tapi bisa mampu untuk memfilternya, sebagaimana juga difirmankan oleh Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hujurat. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ya. Jika kalian mendapatkan berita dari orang yang nggak jelas, fatabayyanu, diteliti dulu secara detail, bener nggak ini, valid nggak ini, ya, otoritatif nggak ini, ya, dan otentik dan nggak ini. Jadi benar-benar dicek. Ya, ini namanya tabayun. Nah, critical thinking itu seperti itu. Jadi nggak sekedar menerima, nggak sekedar ambil, nggak sekedar makan, nggak sekedar telan. Ya. Nah, ini penting kalian sebagai mahasiswa. Jadi nggak sekedar dapat tulis, dapat kopas kayak. Cek, halo, masuk ya suaranya ya. Ya, siap. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi selanjutnya, ini kenapa tadi mati? Ya biasa. Ini ternyata sudah mobile data limit. Ngisi kajian 1 minggu bisa 3, 4 sampai 7 kali, jadi cepet banget ininya. Mau pahit ya ngisi kajian online ini. Oke, lanjut ya. Oke, di-mute dulu operator supaya tidak ada suara-suara goib. Oke, terima kasih. Ya. Service orientation. Jadi orientasi pelayanan. Orientasi pelayanan. Apa yang kita cita-citakan nanti, jadi apa nanti setelah kita lulus kuliah, itu harus berorientasi pada pelayanan atau kemudahan
mobilisasi manusia. Ya, harus berorientasi pada kemudahan mobilisasi manusia. Kalau misalnya kita lihat aplikasi-aplikasi sekarang yang kita gunakan, macam Gojek, Grab, Traveloka, Tiket.com, Pergi-Pergi, apalagi macam lah pokoknya ya. Itu semuanya orientasinya servis, orientasi pelayanan. Ya. Benar mereka nyari duit, benar mereka kemudian jadi perusahaan besar, tapi yang mereka lakukan adalah pelayanan. Karena pelayanan itu bisa jadi keuntungan juga. Jadi nanti terserah teman-teman mau jadi pelayanan sosial, bidang sosial, atau pelayanan ya yang basisnya bisnis gitu ya, sifatnya bisnis. Nggak masalah, yang penting mempermudah pekerjaan orang. Sekarang kan kita nih kalau pengen makan sate nih, ini mendung nih, kira-kira kan mendung. Gimana saya misalnya ke sana terus tahu-tahu hujan. Ya udah mendingan saya pakai GoFood aja, beres kan urusan gitu. Mereka kan sudah punya standar keamanan juga, standar pengantaran juga gitu kan. Mau ngantar barang, tempatnya gimana ya? Dibilang jauh ya nggak jauh-jauh banget, tapi dibilang dekat juga nggak dekat-dekat banget. Ya udah kita pakai misalnya Grab Express atau GoSend dan lain sebagainya. Lalu Traveloka. Sekarang kita pengen nginep di Surabaya, hotel apa kira-kira? Kita nggak perlu ngunjungin satu-satu, nggak perlu kita buka satu-satu websitenya. Tinggal kita buka Traveloka. Mana yang mau kita cari, hotel di sebelah mana, daerah mana kita cari, ya tinggal ketik aja kecamatannya di situ. Ya mau gampang gitu loh. Saya mau cari hotel di Gubeng, tulis aja Gubeng. Ya. Saya mau cari hotel di Lidah, tulis aja. Saya mau cari hotel di Ketintang, tulis aja. Apa susahnya gitu sekarang? Orientasi pelayanan. Ketika kita orientasinya hanya menguntungkan diri sendiri, ketika kita orientasinya hanya individualis, nggak bakalan hidup. Ya. Makanya kalau misalnya kalian kuliah tujuannya masih keuntungan diri sendiri, ubah sekarang. Kalau nggak diubah sekarang, kalian akan mati pelan-pelan. Karena apa? Karena sekarang itu bukan lagi soal bergerak sendiri, tapi sekarang soal bagaimana kita bersinergi seluas-luasnya. Gimana caranya kita punya jaringan seluas-luasnya. Gitu. Ya. Traveloka itu nggak punya pesawat, Traveloka itu nggak punya hotel. Tapi dia menjual berbagai ya, tapi dia menjual bahkan tiket-tiket yang mereka jual itu bisa lebih murah daripada ketika kita beli langsung di di maskapainya atau di hotelnya. Kan luar biasa, ya. Artinya berarti apa? Orientasi yang bisnis yang berorientasi pada pelayanan publik itu ternyata sangat menguntungkan, sangat menjanjikan. Ya. Kemudian ke gimana, Mbak? Oh ya, dikasih tahu via chat aja. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Emotional intelligence. Ini people manajemennya keulang, sorry. Emotional intelligence. Kecerdasan emosional. Gimana caranya kita bisa profesional dalam berbagai hal. Nanti kalian bekerja, jangan sampai membawa masalah di rumah ke pekerjaan. Itu akan kacau. Nah, ini berhubungan erat dengan yang namanya emotional intelligence. Bagaimana kita sebagai manusia itu mampu mengelola emosional kita, ya, mengelola perasaan kita supaya nggak gampang baper gitu ya. Emotional intelligence. Sekarang tuh banyak banget orang gampang baper. Ya bilang, kamu kok kayaknya kurusan, dibilang body shaming. Ya. Kayaknya anaknya itu kayaknya kurang gemuk, kenapa kurang asinya ya, dibilang mom shaming. Segala macam, sekarang macam-macam aja. Kita kasih motivasi semangat ya, dibilang toxic positivity. Kayaknya sekarang tuh susah banget. Banyak istilah-istilah edgy begitu, akhirnya kemudian kalau kita ngomong salah. Ya, dikit-dikit salah. Ini kenapa sih? Gitu kan. Sekarang jadi banyak istilah kayak gitu-gitu yang tadinya kita tuh kalau bercanda sama orang gendut biasa lah. Kok sekarang jadi ribut gitu loh. Ngomong aneh sedikit di internet UU ITE. Gitu. Jadi ini emotional intelligence-nya payah. Terlalu tidak bisa mengelola emosi
Akhirnya kemudian tercampur dengan berbagai hal dalam urusan kita. Ini kemudian kacau. Ya. Kemudian coordinating. Coordinating itu sebetulnya seperti people management. Kita melakukan koordinasi ketika dalam kondisi yang crowded. Nih, di kelas. Bingung kan mau nentuin siapa ketua kelasnya, nanti bagaimana, ya mau study tour dan lain sebagainya. Itu kalau punya skill coordinating, itu nggak bakal bingung. Lalu kemudian decision making. Decision making itu adalah membuat keputusan. Dan ini adalah skill. Semua hal ini teman-teman sekalian, kalian akan dapatkan bukan di dalam kelas tapi di luar kelas. Ini kalau di sini ada dosen, mohon maaf ya. Saya tanya kakak-kakak senior di sini, panitia-panitia, apakah selama kalian kuliah di UNESA itu pernah merasakan atau mendapatkan dosen yang nggak jelas? Ya. Pasti pernah. Mau kalian kuliah di UNESA, mau kalian di UI, di UGM, ya pasti akan menemukan dosen nggak jelas itu. Bukan karena dosennya nggak pinter, semua dosen pinter, tapi tidak semua orang pinter bisa mentransfer pinterannya secara maksimal. Jadi kalau kalian merasa bahwa dengan berada di kelas kuliah kalian akan sukses, itu salah besar, ya salah besar. Karena dalam kelas itu hanya akan mendapatkan 20% keuntungan dalam kehidupan kalian. 80%-nya kalian cari di mana? Di luar kelas. Di mana itu? Paling banyak teman-teman akan temukan di organisasi. Organisasi itu sangat penting ketika kita berkuliah. Jadi mahasiswa itu jangan sampai nggak berorganisasi. Mahasiswa kok nggak pernah berorganisasi. Mahasiswa kok nggak pernah ikut aksi. Sayang, rugi. Jangan sampai kita merugi ketika jadi mahasiswa, karena masa ini, teman-teman sekalian, saya kasih tahu, masa ini, masa menjadi mahasiswa, itu nggak akan terulang lagi sampai kapanpun. Meskipun kalian nanti kuliah lagi, meskipun nanti kalian ambil S2, nggak akan terulang. Ini masa paling emas. Ketika kalian bisa menghabiskan jatah kegagalan kalian, ketika kalian benar-benar bisa hidup susah, ketika kalian benar-benar bisa hidup berjuang, ini masa-masa yang paling cocok. Ya, makanya segera kalau nanti misalnya kuliah sudah mulai offline lagi, aktiflah di berbagai kegiatan, karena itu yang bisa mengisi kapasitas kalian. Saya jadi teringat dosen di Jawa Barat, itu ada dosen di kampus di Jawa Barat. Itu mahasiswanya semester 5, semester 6 sudah mulai ngajuin proposal seminar skripsi, ya, proposal judul. Terus kemudian si dosen minta CV. Dibuatlah CV sama si mahasiswa. Ternyata si mahasiswa rajin mahasiswa itu, mahasiswa yang sangat rajin. Kehadirannya hampir 100%. Mungkin kalian akan bilang keren, tapi ternyata tidak, kata dosen. Ini mahasiswa apa ini? Saya malu ngelulusin mahasiswa kayak gini. Mahasiswa dikasih waktu, dikasih jatah bolos sampai 25% nggak dimanfaatin. Ya. Isinya nggak ada, penelitian nggak ada, student exchange nggak ada, ikut organisasi nggak ada. Saya malu lulusin mahasiswa kayak gini. Enggak. Soal mahasiswa itu bukan soal lulus nggak lulus, bukan soal sarjana nggak sarjana, tapi soal bagaimana kalian itu mendapatkan pelajaran dari miniatur peradaban Indonesia. Itu ya. Ini nggak akan kalian dapatkan di mana-mana kecuali kalian ketika menjadi mahasiswa. Beruntunglah kalian sebagai mahasiswa. Ya, makanya buat teman-teman yang ada di sini, baik yang masuk secara sengaja, baik yang masuk secara sukarela maupun yang masuk secara nggak sengaja, salah jurusan atau salah pilih waktu daftar UTBK kemarin, itu kan, tau-tau masuk sini. Jangan putus asa, jangan menyesal. Insya Allah mungkin ini adalah jalan terbaik buat kalian. Manfaatkan sebaik-baiknya, manfaatkan waktu kalian jadi mahasiswa. Jangan diem aja di kelas, jangan diem aja di rumah. Skill-skill yang saya sebutkan ini semuanya, itu bisa kalian dapatkan semuanya di organisasi. Kalian dapatkan di perpus, kalian dapatkan di luar kelas kuliah. Ya, saya alhamdulillah saya aktif di organisasi, tapi saya bisa lulus 3 tahun 5 bulan. Bukan karena saya masuk terus, enggak. Karena justru saya aktif, terus kemudian saya banyak kenal dosen, akhirnya ya dimudahkan. Karena dosen tahu, oh ini dia baik gitu, dia punya kapasitas kayak gitu. Ya, jadi gitu. Oke, next. Tadi ini sudah tinggal berapa menit? Slide ke berapa tadi? 6, 7, 8 berarti ya. 8, 9, slide 9. Slide 9.
Halo? Halo, halo, halo. Apakah operator sedang AFK? Udah belum ya? Apa di sayanya yang belum berubah nih slide-nya? Udah belum? Belum. Oh, udah. Nah, ini ya. Oke. Kemudian ini, peka terhadap isu sosial, politik, dan ekonomi. Ini, kalau kalian nggak peka terhadap isu ini, kalian akan susah sendiri. Mau kerja, mau bisnis, mau nikah, mau berumah tangga, semuanya harus peka terhadap isu ini. Ya, sampai harga berambang itu dipengaruhi dengan isu-isu ini. Jadi, kalau misalnya kalian tidak peka dengan isu-isu ini, kalian akan tergilas oleh zaman. Yakin. Oke, jadi banyak-banyak membaca tentang isu-isu terkini. Oh, saya nggak suka sosial, nggak suka politik, saya nggak suka ini. Saya juga nggak suka, sama kita juga. Tapi setidaknya kita kalau peka dengan isu-isu seperti ini, kita bisa tahu kehidupan kita ke depan seperti apa, kita merencanakan apa, dan next. Ya, kemudian di slide selanjutnya ini nyambung. Slide selanjutnya itu kita harus mencanangkan target, ya. Dan target itu harus sesuai dengan situasi, kondisi, baik secara internal diri kita maupun eksternal diri kita, yaitu situasi isu sosial, politik, dan ekonomi. Ya, jadi kalau tidak bisa untuk tanggap terhadap isu-isu tersebut, akan sangat sulit kita menyesuaikan target. Ya. Kebanyakan yang punya target itu sekedar target karena tidak menyesuaikan situasi, ya, kondisi diri dan kondisi di lapangan. Akhirnya kemudian target yang sudah dicanangkan jadi target aja, sampai tahun depan target lagi, sampai tahun depan target lagi. Makanya kebanyakan maba itu kalau baru masuk kampus bilang, wah saya akan lulus cepat, cum laude, IPK 4. Ya, itu tahun pertama masuk, tahun kedua saya akan lulus cepat, tahun ketiga saya akan lulus aja, tahun keempat kayaknya saya salah jurusan. Iya, kebanyakan kehilangan orientasi. Kenapa? Cuma gara-gara tidak menyesuaikan diri dengan target yang Anda canangkan. Ya, jadi target itu harus realistis. Nggak usah terlalu ngikutin orang-orang yang motivator gitu ya. Tempel Menara Eiffel di kamarmu, sampai kemudian Menara Eiffel itu bukan sekedar gambar, tapi kamu bisa mengunjunginya. Ya, pokoknya lamis wae itu ya. Itu terjadi mungkin kalau misalnya kita punya privilege. Kalau nggak punya privilege ya udah, mimpinya nggak usah gede-gede. Yang penting kita bisa selesai dulu aja dalam apa yang sekarang kita lakukan. Jadi target itu harus realistis dan kerjakan apa yang bisa kita kerjakan sekarang. Gitu aja. Next. Ini dikit lagi tinggal ya. Maaf kalau waktunya udah mepet. Ini tinggal dikit lagi tanggung. Biar saya selesaikan. Oke, 10 menit lagi ya. Ya. Oke. Boleh kalian itu membiarkan hidup itu mengalir saja. Tapi ingat, mengalir air itu mengalirnya cuma ke bawah. Bisa nggak air ngalir ke atas? Bisa. Bisa nggak air ngalir ke samping? Bisa. Caranya adalah dengan mesin air. Nah, kita bikin mesin airnya yang benar. Mana mesin airnya? Tadi sudah saya sebutkan. Skill-skill yang bisa kita miliki, apa-apa yang perlu kita lakukan, itulah mesin air. Jadi kita bisa mengarahkan hidup kita kemana saja yang kita mau. Jadi apa setelah ini?
pengen jadi guru, pengen nggak jadi guru, pengen bikin sekolah dan lain sebagainya. Bisa. Asal kita punya hal-hal tadi, punya syarat-syarat tadi yang bisa menunjang diri kita, yang bisa membuat kapasitas diri kita lebih meningkat. Ya, next. Nah, ini ya definisi sukses yang sebenarnya di dalam Islam itu sukses itu satu, iman. Tanpa iman kita nothing. Kita bukan siapa-siapa tanpa iman, ya. Karena Allah segalanya yang memberikan itu adalah Allah, ya. Karena Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Karena Allah kita bergantung kepadanya. Tanpa iman, tanpa keyakinan kita kepada Allah, kita mau gantung sama siapa? Mau bersandar sama siapa? Apalagi kalian ini masih jomblo gitu, tidak ada yang bisa kalian peluk selain agama, ya. Tidak ada yang bisa kalian sandarkan selain itu tadi, selain Tuhan yang Maha Esa, ya kan. Tidak ada yang bisa kalian cium selain lantai buat sujud kan gitu. Ya cuma itu harapan kalian sekarang gitu loh. Iman kepada yang Maha Benar, yang Maha Pasti. Jangan syirik, jangan musyrik. Salah satu kemusyrikan di zaman sekarang itu adalah percaya sama janji, iya tahun depan akan aku nikahi, pret lah. Enggak, aku tidak akan menyakitimu. Iya. Itu ciri-ciri fuckboy. Ya, percaya sama gitu-gituan, itu mengotori iman kalian. Makanya tadi saya bilang ya, ini waktu-waktu emas kalian. Jangan kalian sia-siakan waktu kalian untuk jagain jodoh orang. Ya. Senang-senangnya sama kamu, tapi nikahnya sama yang lain. Ya kan? Itu namanya jagain jodoh orang. Kenapa kayak gitu? Berarti kedekatan kita kepada Allah yang ada PR. Nih, PR kita, kedekatan kita kepada Allah. Kok nggak sukses? Sekarang satu, suksesnya, definisi sukses kita tuh apa sih? Yang kedua, kedekatan kita kepada Allah gimana? Karena apa yang memberikan kesuksesan itu cuma Allah. Makanya setiap kita adzan, setiap adzan Allahu Akbar jawabnya sama, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah jawabnya sama. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah kita jawabnya asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah jawab kita apa? La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi kalau ada motivator ya, siapa yang sukses? Saya. Itu menyalahi kaidah hukum kita. Ya, orang ketika adzan bunyinya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kemenangan, ayo kita sholat, ayo kita menuju kesuksesan. Jawaban kita apa? La haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya dan upaya selain dari Allah. Jadi sukses itu nggak mungkin kalau kita meniadakan Allah. Sukses itu nggak mungkin kalau kita nggak ngajak Allah dalam setiap urusan kita. Sukses itu nggak mungkin kalau kita tidak melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Ingat itu. Ya. Dan termasuk di antara iman adalah ridho orang tua. Sukses itu nggak mungkin ada, nggak mungkin memberikan kita ketenangan yang hakiki kalau orang tua kita nggak ridho. Orang tua saya toksik, Ustadz. Ya gara-gara orang tuamu, itulah kamu bisa seperti sekarang. Meskipun orang tuamu toksik, meskipun orang tuamu galak, meskipun orang tuamu buruk, tapi jadikan mereka pelajaran supaya kamu tidak mengulang kesalahan yang sama dengan orang tuamu. Besok kamu didik anak yang baik. Lahirkan anak dengan cara yang baik, rawat mereka, besarkan mereka dengan baik, gitu. Ya. Lalu kemudian kedua, sungguh-sungguh. Etos kerjanya harus baik, sungguh-sungguh, serius. Jangan leyeh-leyeh, jangan leda-lede, jangan kelemar-kelemar, serius. Kuliah serius. Ya, hubungan serius. Hubungan yang serius itu ya ketemu sama yang punya izin, ya. Jadi bukan cuma sekedar jalan terus dibalikin lagi ke rumah, nggak kayak gitu. Terus apalagi segala macam serius, dikasih kerjaan serius, berorganisasi serius, komunikasinya serius, gitu ya. Kemudian sungguh-sungguh etos kerja yang baik, etos kerjanya harus baik, ya harus terpercaya. Kayak Nabi dikasih dagangan untung, ya ngobrol sama dia nggak ada ruginya. Banyak manfaatnya, nggak pernah bohong, dan sebagainya. Filantropi. Ya, filantropi itu dermawan. Karena apa? Sifat dermawan itu menjadikan
kelancaran dalam pemerataan ekonomi. Ya, sifat dermawan itu sangat membantu kita dalam menjalankan perekonomian yang baik di negara ini, gitu. Karena dengan sifat yang dermawan, maka roda ekonomi akan terus bergulir, akan terus berjalan. Lalu beretika. Pinter nggak ada apa-apanya kalau nggak punya adab. Pinter nggak ada apa-apanya kalau nggak ada akhlak. Ya, makanya saya suka tanya, makanan yang haram itu apa aja? Dalam agama kita makanan yang haram apa? Pasti babi, pasti jawab pada babi. Saya lihat di kamera ya, pada ngomong, pada mulutnya yang bergerak babi gitu ya. Santai, saya jangan dikatain babi lah. Ya. Bentar lagi selesai kok ini, nggak usah marah-marah. Mungkin kebanyakan kita bilang babi, anjing, enak banget ngomongnya. Enak, babi, anjing, enak banget emang ngomongnya. Tapi sebetulnya kita lupa bahwasanya makanan yang haram itu ada di sekitar kita. Kerupuknya teman kita, ya, itu haram. ST-nya teman kita seruput, gluk, haram itu kalau dia nggak ikhlas. Ini etika, soal etika. Sendalnya teman kita, nongkrong di situ sendalnya, terus kemudian kita pakai sendal itu, terus teman kita pas keluar, lah, sandalku diem. Terus dia nggak rela, dia nggak ikhlas. Dosa itu haram. Jadi banyak barang haram di sekitar kita, tapi kita lupa. Kita cuma ingatnya babi aja gitu kan. Nah, ini berkaitan dengan etika. Kalau kita punya etika, kita punya adab, sopan santun, insya Allah kita akan sangat berhati-hati dengan yang namanya barang-barang syubhat di sekitar kita. Barang-barang haram di sekitar kita. Dan juga bermanfaat bagi sesama. Nafi'un li ghairi. Ya, sukses sebesar apapun, kaya sebesar apapun, kalau nggak bermanfaat, pahalanya juga nggak ada. Di dunia nggak untung, di akhirat juga nggak untung. Makanya bermanfaat sebanyak-banyak. Orang berilmu itu, bukan tugas orang berilmu untuk menentukan nanti jadi apa. Bukan tugas kalian menentukan nanti jadi apa. Tapi tugas kalian adalah sebagai orang berilmu untuk menjadi manusia yang bermanfaat sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Oke, next. Dari mana saya dapat ini? Definisi sukses ini ada di surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Mana sih? Belum geser juga. Ah, ini. Ini ya. Dan next, terakhir. Nah, kalau pengen tanya-tanya lebih jauh, tapi nggak cukup waktunya, nanti bisa tanya ke sini, utamanya di Instagram. Insya Allah akan saya jawab pasti yang DM, kecuali yang minta fallback, ya. Nah, dari saya itu cukup sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Langsung saja kita ke sesi pertanyaan karena banyak banget pastinya pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh peserta. Bisa teman-teman jangan lupa jika yang ingin bertanya on cam dan menggunakan format nama dan menyebutkan instansinya. Silakan teman-teman yang jika ingin bertanya. Ini sudah ada yang bertanya ya, Ustadz. Langsung saja kita ke sesi pertanyaan dari Ainun Nabila Firdaus. Silakan di on cam kan Ainun kameranya. Ainun Nabila. Silakan. Saya Ainun Nabila Firdaus dari PGSD 2019 UNESA. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara menghadapi orang yang mengaku open-minded, padahal sebenarnya dia maksudkan yang dilakukan itu bertentangan atau menyimpang dari norma yang ada dan syariat Islam yang berlaku. Bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, siap. Langsung saya jawab ya, Mbak moderator. Jadi, gini, ketika kita menghadapi orang seperti itu, maka satu,
kita harus membuktikannya dengan penelitian yang valid. Kita harus membuktikannya dengan sesuatu yang memang sudah terbukti secara empirik. Ya, bahwa itu salah. Baik secara norma agama, baik secara budaya Indonesia, maupun secara hukum yang berlaku di kehidupan masyarakat kita. Satu. Ya, yang kedua, nggak usah debat kusir di media sosial. Nggak bakalan kelar. Ya. Mereka bilang begini-begini, biarin aja dulu. Kita fokus untuk menebarkan kebaikan. Ya, apa yang bisa kita sebarkan? Kalau bisa nyebarin misalnya hadis di Instagram, atau misalnya nyebarin apa kek kegiatan yang bermanfaat. Ini teman-teman dari Fakultas Ilmu Pendidikan mau bikin acara apa, ya kita sebarin, kita bantu. Kita fokus untuk menyebarkan kebaikan. Supaya apa? Hal-hal yang nggak berfaedah itu ketutup dengan sendirinya. Ya, jadi jangan kita debat di media sosial, karena media sosial bukan ajang debat, tapi ajang pamer. Kasih tahu. Ajang pamer. Emang buat apa sih medsos? Buat pamer. Paling enak buat pamer, ya kan? Jalan-jalan kemana diupload, jalan-jalan kemana diupload, jalan sama siapa diupload. Lu ajang pamer medsos itu. Ya. Jadi bukan buat debat gituan. Kecuali kita punya ilmunya untuk misalnya mengalahkan argumen mereka. Itu kalau punya. Tapi ingat, Nabi SAW berpesan kepada kita, kita akan dibuatkan rumah di pinggiran surga. Kalau kita menghindari debat, padahal kita tahu itu kita benar. Dan kita akan dibuatkan rumah di tengah-tengah surga, istana di tengah-tengah surga. Kalau kita meninggalkan debat, dan kita tahu kita benar. Ya. Jadi sama-sama dibuatkan rumah. Yang satu di pinggiran, yang satu di tengah. Cuma bedanya yang satu benar, yang satu kita tahu benar, yang satu kita tahu bahwa kita salah. Intinya menghindari debat, pahalanya besar. Oke, itu ya Mbak Ainun ya. Jadi satu tadi kita harus fokus kepada hal yang tadi ilmiah. Karena untuk mengalahkan orang yang ngaku-ngaku, orang yang ngadi-ngadi, ya kita hanya bisa mengalahkannya dengan pembuktian yang empirik, yang ilmiah. Insya Allah pasti bisa. Asalkan apa? Benar-benar penyimpangan itu, penyimpangan yang memang melanggar norma, melanggar budaya, dan melanggar agama. Pasti bisa kita buktikan. Yakin, insya Allah. Ya. Makanya jangan sendirian. Ketika kita ingin menunjukkan kebenaran, menampakkan kebenaran, itu jangan sendirian. Ajak teman-teman yang lain. Ya, yang jago desain kita ajak. Yang jago soal syariat, ya mungkin ada temannya lulusan pondok, ajak. Yang jago nulis-nulis, ajak. Seperti itu. Jadi bikin sesuatu yang solid agar kemudian orang-orang yang merasa bahwa mereka open-minded itu bisa gampang terkalahkan. Gitu ya. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Siap, sama-sama. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Berarti kita memilih untuk silent is gold, seperti pepatah begitu ya Ustadz. Meskipun kita merasakan benar, kita tahu, tapi lebih baik kita untuk menghindari perdebatan itu seperti pepatah silent is gold, meskipun diam tapi diamnya emas. Apakah seperti itu Ustadz? Betul, ya kurang lebih begitu. Semoga pertanyaan dari Ainun Nabilah bisa mewakili dari pertanyaan teman-teman dan bisa mewakili jawaban dari yang lainnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, teman-teman silakan bertanya, begitu ya. Untuk jangan lupa menyalakan on cam dan menggunakan nama dan instansinya dari mana. Mungkin dari teman-teman yang bertanya, saya persilahkan. Begini Ustadz, sambil kita menunggu teman-teman juga yang bertanya, tadi Ustadz sempat bilang, memaparkan materi tadi, itu mengatakan bahwa jangan berlama-lama di dalam toksik, di mana toksik itu kan juga relatif ya Ustadz, maka kita bisa untuk memilih toksik yang baik dan buruk, karena secara kita nggak sadar ketika kita main sosial media itu, toksik itu juga lama-lama masuk dalam diri kita, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang toksik positif dan toksik yang negatif. Ya, sebetulnya gini ya, kita sangat bisa membedakan. Yang pertama, hal yang toksik itu
yang buruk itu selalu membuat kita tuh nggak maju, membuat kita terhalang dari kemajuan. Ya, jadi kita nggak melakukan apa yang kita inginkan, juga tidak melakukan hal yang membuat kita maju. Karena beda ya, ada hal yang kita inginkan tapi nggak bikin kita maju. Ada hal yang bikin kita maju tapi nggak kita inginkan, kan kayak gitu. Ya, jadi satu itu yang pertama. Kita dengan kita terjebak pada hal itu, kita nggak maju dan nggak tercapai keinginan kita. Yang kedua, kita jadi ini dari sisi spiritualnya, kita jadi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jauh kita ibadah enggak, ngaji enggak, rasanya kosong, gitu ya. Tapi kita terus saja melakukan itu. Ngerti nggak? Ya, hubungan toksik kan kayak gitu, toxic relationship kan kayak gitu. Kita capek aja di situ, nggak maju-maju, tapi kita bertahan karena kita merasa bahwa ini akan berubah, tapi nggak berubah-berubah, kan gitu. Ini toksik tuh kayak gitu. Nah, itu dari sisi spiritualnya adalah kita jauh dari Allah. Nah, dari sisi sisi psikologisnya, ya kita jadi merasa merasa insecure, makanya muncul istilah insecure, anxiety. Itu karena kita juga terjebak dalam sesuatu yang toxic. Toxic friendship, toxic relationship, kita terjebak dalam itu. Akhirnya apa? Kita jadi insecure. Kenapa? Kita melihat bahwa kita ini kurang beruntung dan yang lain lebih beruntung. Enak ya sama, enak ya dia sama pasangannya begini begitu. Enak ya dia sama keluarga suka jalan-jalan. Gitu. Jadi artinya kalau toxic itu sifatnya adalah friendship, adalah relationship, segera kita akhiri. Tapi kalau toxic itu sifatnya keluarga, cukup kita jaga jarak dengan keluarga kita, tapi tetap kita doakan mereka supaya kemudian bisa berubah. Kenapa? Karena ya namanya keluarga ya, kita nggak tahu. Keluarga itu kan, ya mau tidak mau mereka itulah yang berkerabat dengan kita. Dan mau tidak mau adalah mereka yang bisa kita harapkan. Karena yang lo utamakan kepada kita, kepada manusia itu kan apa sih? Orang tua, ya, tetangga, kerabat, itu yang diutamakan di dalam di dalam agama kita. Ketika kita ingin melakukan muamalah, itu yang diutamakan adalah orang-orang terdekat dulu. Ya. Jadi intinya kita bisa sebetulnya mendeteksi maju apa enggak kita, kemudian kita bisa mencapai target atau enggak, kita terjauhkan atau malah terdekatkan kepada Allah. Itu kita bisa melihatnya. Gitu. Semoga bisa menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Berarti dalam intinya kita tidak bisa membandingkan kebahagiaan atau kesuksesan diri kita dengan orang lain. Don't compare our happiness to other people. Apakah seperti itu, Ustaz? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf, saya tidak dengarkan Ustaz. Bagaimana Ustaz, bisa diulangi? Ya kurang lebih seperti itu, benar. Apa artinya yang paling penting memang sekarang kalau kita pengen tahu toksik atau enggak, yang paling penting adalah kita fokus ke diri kita dulu. Betul banget. Terima kasih Ustaz. Langsung kita ke pertanyaan selanjutnya dari Arum. Dari Arum Prihatiningsih. Mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita mengejar karir dan impian kita, namun tetap menjadi seorang muslimah yang baik? Silahkan Ustadz, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari tergantung karir dan impiannya apa. Nah, yang pasti adalah tidak menentang syariat, selesai, udah kayak gitu. Ya. Tidak menentang syariat. Artinya kalau misalnya kamu bekerja di bank, terus bank itu mewajibkan kamu untuk melepas kerudungmu, ya udah nggak usah kerja di situ. Bank nggak cuma satu. Jadi apakah bisa kemudian kita mengejar cita-cita sebagai muslimah? Ya bisa. Naik gunung bisa. Jadi wanita karir bisa. Jadi profesional bisa. Ya. Tapi yang paling penting adalah satu, tidak melanggar syariat. Kedua, tidak membuat kita lalai dari kewajiban-kewajiban kita sebagai muslimah. Yang ketiga, tetap bisa menjaga kehormatan. Yang keempat, kodrat muslimah itu adalah seorang ibu nanti bagi anak-anaknya. Dan ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak di rumah. Nah, jadi selama tidak melanggar semua hal itu, tidak menghambat kita dari hal-hal tersebut, seorang muslimah, insya Allah kita bisa. Ya, teman-teman yang muslimah ini bisa untuk mengejar karir. Gitu aja beres. Tapi yang paling jelas, yang paling benar adalah bagaimana wanita itu bisa menempatkan diri
sesuai dengan porsinya, ya, karena sungguhnya di dalam Islam laki-laki dan perempuan diciptakan untuk apa? Untuk saling melindungi, saling menopang, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Bukan untuk berlomba-lomba siapa yang paling unggul, siapa yang paling menang. Loh, tapi kok ada ayat ar-rijalu qawwamun 'alan nisa? Iya, ayat itu belum selesai. Ya, laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan, bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din. Nah, ayatnya ini belum selesai. Laki-laki pemimpin bagi kaum wanita. Di antara sebagian itu punya kelebihan dibanding sebagian yang lain. Jadi laki-laki punya kelebihan di atas wanita, wanita punya kelebihan di atas laki-laki. Jadi laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mendukung, bukan untuk saling mengalahkan. Gitu ya. Tuh, jadi perlu dipahami juga. Dapat kita simpulkan ya pertanyaan dari Arum dengan bagaimanakah untuk menjadi wanita karir itu? Yang pertama, yakni tidak melanggar syariat, bisa memposisikan, dan yang pasti dari antara laki-laki dan perempuan ini bisa saling melengkapi, bukan untuk saling menunjukkan siapa yang paling unggul. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Arum. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Dari Intan Atikaningrum dari PGSD izin bertanya, kalau kita mau menyemangati tapi malah dikatakan toxicity, kemudian kita harus menyemangati dengan cara bagaimana? Jadi dalam intinya kita tuh ingin menyemangati tapi disalahartikan sebagai toksik seperti itu, Ustaz. Ya. Manakah? Terima kasih. Saya persilakan untuk Ustaz. Ya. Kalau dia nggak suka semangatin begitu ya, semangat, ayo kerja. Karena apa namanya, ayo makan biar nggak cepat mati gitu aja. Jadi kalau misalkan emang diartikannya terlalu negatif, ya sekaliannya kita negatif aja biar nggak toxic positivity, ya kita kasih toxic negativity aja sekalian gitu. Jadi kalau misalnya dia minta cerita, dia konsultasi, ya kita memang harus menyelaraskan dengan siapa kita berbicara. Ada orang yang nggak suka disemangatin kayak gitu, ya udah nggak usah semangatin, gimana. Ada orang yang bisa disemangatin dengan cara sindiran, ya misalnya ayo sholat yang rajin biar kita tuh mati nggak dalam keadaan kafir gitu, misalnya kayak gitu. Ada orang yang bisa digituin, tapi ada orang yang nggak bisa digituin. Jadi setiap orang beda-beda, kita bisa menempatkan diri aja, dia senengnya diapain. Ya kalau dibilang toxic positivity, sekarang gini, saya cuma mau kasih tahu, kodratnya perempuan ketika cerita itu ingin didengarkan. Karena perempuan ketika punya masalah dia, 80% masalah dia itu akan terselesaikan ketika dia cerita. Beda dengan laki-laki. Ketika laki-laki punya masalah, ya, yang dia lakukan adalah dia diam, berkontemplasi, mencari solusi. Itulah kenapa, ya, ini wanti-wanti ya, kenapa laki-laki lebih senang cerita sama cewek dan cewek lebih senang cerita sama cowok. Kenapa? Cewek lebih senang cerita sama cowok karena bagi mereka cowok itu nggak drama. Cowok lebih senang cerita sama cewek, kenapa? Karena responnya lebih menyenangkan daripada cowok. Kalau cowok cerita sama cowok, bro, gini. Oh, ya sabar aja bro ya. Gitu doang. Tapi kalau misalnya cowok cerita sama cewek, menyenangkannya apa? Oh iya, aku juga dulu pernah begini, begitu ya. Sabar, soalnya ya gimana ya, habiskan hidup dia. Jadi seru ceritanya. Ini modus ya. Kalian mungkin akan menemukan cowok yang kayak gitu, ya cewek-cewek. Cowok-cowok juga akan menemukan cewek-cewek yang kayak gitu. Tapi itu ketika kalian belum resmi menikah. Ntar kalau jadi suami istri, pasti cuek-cuekan. Pasti. Nah, makanya sebetulnya seperti itu juga nggak baik juga, ya. Makanya kita harus tahu tempat cerita kita, dan juga kita harus tahu ketika kita mendengar cerita orang, responnya itu jangan merespon hal-hal yang membuat kita tuh juga nggak suka. Kalau lagi ada masalah, terus kita respon, ya, misalnya gini, kita lagi ada masalah, kita cerita. Udah capek-capek, udah berbusa-berbusa, teman kita bilang, sabar aja ya. Sakit nggak kira-kira? Ya ini sabar, makanya saya cerita gitu loh. Kan gitu. Aku ya sabar, makanya cerita. Gitu. Jadi jangan merespon hal yang bagi orang itu
hal yang bagi kita tuh juga nggak disukai. Nah, maka ketika orang cerita, ketika kita tidak tahu mau menjawab apa, ketika kita tidak tahu mau menyemangati apa, kita harus diam. Lagi-lagi tadi silence is gold ya. Falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Jadi kalau kita nggak tahu mau ngomong apa, diem aja. Tapi kalau kita tahu mau ngomong apa, kasih tipsnya. Oh iya, kalau misalnya begini, aku tahu kok aku pernah di posisi ini, aku melakukan ini. Lah kalau itu cocok sama kamu, monggo aja dilakukan seperti itu, ya. Jadi bagaimana kemudian kita bisa menempatkan diri gitu aja sih sebetulnya ya. Semoga bisa menjawab. Terima kasih Ustadz. Yep, sama-sama. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dapat saya simpulkan untuk menyemangati dengan tanpa toxic positivity, di mana kita harus bisa memposisikan dengan diam tadi. Jikalau kita tidak bisa berkata dengan baik, lebih baik kita diam, silent is gold, dan bisa memposisikannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya sudah diajukan oleh teman-teman. Berhubung dengan waktu yang sudah sangat terbatas, maka kita sudah di penghujung acara, begitu ya teman-teman, sehingga kita harus bisa mengakhiri acara seperti ini. Baik, terima kasih. Tak terasa kita sudah berada di dalam penghujung acara, yang mana juga menandakan berakhirnya pula suatu acara, dan semoga dengan adanya seminar online PGSD Kaidah 2020 ini yang sudah disampaikan oleh Ustadz Zaki Ahmad Rifai, yang pastinya bisa menginspirasi dunia dan akhirat ini, bisa mampu menjadikan diri kita sebagai generasi yang tentunya juga bermanfaat di dunia dan di akhirat pula. Dan terima kasih kepada pemateri Ustadz Zaki Ahmad Rifai yang telah meluangkan waktu baik tenaganya. Saya persilahkan untuk memberikan closing statement untuk teman-teman semua. Saya persilahkan. Ya, closing statement-nya kayak opening statement kali ya. Ini udah zuhur. Jadi intinya teman-teman sekalian, jangan kalian menghabiskan waktu dalam hal yang sebetulnya nggak bikin kalian bakal maju. Ya, kalian sebagai mahasiswa punya banyak waktu untuk meningkatkan kapasitas diri, jangan disia-siakan. Ikut organisasi, ikut seminar-seminar, ikut kegiatan-kegiatan di luar sana, pengabdian-pengabdian kepada masyarakat itu penting banget. Ya, nanti kalian akan tahu betapa ruginya kalian dulu waktu jadi mahasiswa nggak ngapa-ngapain. Nanti kalian akan tahu. Nah, jangan sampai kalian baru sadar nanti ketika sudah lulus. Itu satu. Yang kedua, ingat, segala sesuatu harus melibatkan Allah. Dalam setiap aktivitas kita harus melibatkan Allah. Kenapa? Karena kesuksesan yang hakiki itu bukan soal seberapa banyak kita memiliki, tapi kesuksesan yang hakiki adalah seberapa banyak yang bisa kita bagi, yang bisa kita beri. Nah, jadi ketika misalnya kita sudah punya kebahagiaan, ketika kita sudah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kebahagiaan juga pasti akan ngikut. Ya. Jadi hidup ini soal bagaimana kita mendapatkan ridho Allah. Kalau ridho Allah kita dapat, kebahagiaan, keuntungan, kesyukuran, kenyamanan, ketentraman, semuanya akan kita dapat. Tapi kalau kita cuma nyari dunia, akhiratnya akan menjauh. Keberkahannya jauh, kesyukurannya jauh, kebahagiaannya jauh. Tapi kalau kita cari akhirat, dunianya pasti ngikut. Ya, seperti itu. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Dan yang paling penting adalah kita bisa saling mengingatkan. Semoga ini bukan pertemuan pertama dan terakhir ya. Saya juga rindu untuk berada di forum offline. Saya sering ngisi di UNESA. Jadi ya jadi merasa gimana gitu kalau misalnya ngisi online itu pengennya ya bertemu dengan teman-teman langsung. Tapi ya apa daya ya, karena terbatas ya, mergo kahanan. Jadi segalanya serba sulit. Ya, insya Allah semoga bisa bertemu di lain kesempatan yang lebih baik. Dan teman-teman semua, semoga sukses semuanya, semoga berkah semuanya, dan tentu saja semoga teman-teman semua terlepas dari hubungan yang toksik-toksik. Semoga teman-teman kalau masih jomblo adalah jomblo yang bahagia dunia akhirat. Ya, amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktu dan kesempatannya.
Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya, yang mengikuti dari awal hingga akhir, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang bertugas. Dan sedikit quotes dari saya terakhir, yakni pendidikan adalah ilmu hidup dan warisan paling berharga yang sejatinya menolong kita dalam baka. Mimpi akan menjadi nyata jika kita terus berusaha, bukan mengedepankan eksistensi semata. Selalu bersyukur, kurangi insecure. Saya Siti Rizka Umami selaku moderator, mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizka yang sudah memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Ustadz Zaki Ahmad Rifai yang telah memberikan ilmunya yang luar biasa, yang semoga dapat menjadi berkah bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Sebelumnya, diingatkan lagi untuk peserta, untuk mengisi absensi kehadiran yang sudah dibagikan di link room chat. Untuk batas waktunya ditunggu sampai jam 12 lebih 10 menit. Dan untuk teman-teman peserta diharapkan untuk menyalakan videonya, layar videonya, karena setelah ini kita akan mendokumentasikan dan foto bersama. Monggo silahkan dinyalakan, teman-teman. Baik, yang belum menyalakan layar kameranya bisa dinyalakan sekarang. Teman-teman boleh berpose. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dan mengikuti acara dari awal hingga akhir. Demikian acara webinar Kaidah pada hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Dewi Rana Anissa selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.